Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan beberapa submateri. Yang pertama, saya Indah Fitriani akan menyampaikan materi tentang akuntansi hutang. Kemudian materi yang kedua tentang akuntansi valuta asing yang akan disampaikan oleh saudara Ibnu Syamil dan Inti Febrianti. Kemudian yang ketiga ada akuntansi sewa guna usaha yang akan disampaikan oleh saudari Novi Handayani dan Sri Jayanti. Dan untuk materi yang terakhir tentang akuntansi pengakuan pendapatan yang akan disampaikan oleh saudari Nur Wahida dan Muammar Kadafi. Baik, untuk materi yang pertama, akuntansi hutang akan saya jelaskan. Yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu pengertian utang. Nah, utang sendiri adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, utang ini tuh sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Kemudian yang kedua itu penggolongan utang. Penggolongan utang tuh sebenarnya banyak, namun pada umumnya utang dibagi menjadi dua menurut jangka waktunya. Yang pertama itu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalnya hutang bank, hutang hipotek, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu hutang jangka pendek. Utang jangka pendek itu hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, misalkan hutang usaha, hutang dagang, beban yang masih harus dibayar, hutang wesel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam akuntansi utang itu ada 3. Yang pertama, jurnal retul pembelian atau jurnal umum. Jurnal retul pembelian ini digunakan ketika terjadi retur penjualan. Nah, ketika terjadi retur penjualan maka akan ada pengurangan persediaan barang yang kita beli dari pemasok. Nah, umumnya perusahaan menggunakan jurnal retul pembelian, namun di beberapa perusahaan tidak menggunakan jurnal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah minimnya frekuensi dari retul pembelian. Nah, perusahaan yang seperti itu biasanya dia hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat retur pembelian. Untuk yang catatan yang kedua itu kartu persediaan. Nah, dalam kasus retur pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian. Nah, karena dikembalikannya barang yang telah kita beli kepada pemasok. Untuk yang ketiga itu ada kartu hutang. Nah, kartu hutang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya hutang kita kepada debitur akibat pengembalian barang kita. Nah, ketika terjadi retur pembelian, maka hutang kita juga otomatis akan berkurang kepada debitur. Nah, kemudian yang keempat itu metode pencatatan hutang. Metode pencatatan hutang ini ada 2. Yang pertama, account payable procedure. Nah, pada prosedur ini dokumen yang diperlukan itu ada 2. Yang pertama, faktur dari pemasok. Ini yang dicatat di dalam jurnal pembelian. Kemudian yang kedua itu kwitansi tanda terima utang, kwitansi tanda terima uang yang harus berisi apa pembayaran yang dilakukan. Nah, untuk yang catatan yang digunakan dalam account payable procedure ini adalah yang pertama, kartu utang. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo hutang kepada tiap debitur. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang. Selanjutnya, metode yang kedua itu voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan pada prosedur ini yang pertama, bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Nah, formulir ini tuh berfungsi sebagai surat perintah untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Nah, jadi pada bukti kas keluar atau bukti kombinasi kas keluar dan cek ini terdapat surat perintah untuk melakukan pengeluaran kas dan berapa jumlahnya tertera pada bukti tersebut. Nah, ini juga dipakai sebagai pemberitahuan bahwa kreditor melakukan penjualan ini tuh untuk apa. Nah, tujuan dari kreditor mengeluarkan kas ini tuh untuk apa juga terdapat pada bukti kas. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan pada metode voucher payable procedure itu ada 2. Yang pertama, register bukti kas keluar, dan yang kedua register cek. Nah, prosedur pencatatan utang dengan metode voucher payable procedure itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, one time voucher procedure. Di dalam one time voucher procedure ini tuh terdapat 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan cash basis dan yang selanjutnya itu bisa menggunakan accrual basis.
Sedangkan cara yang kedua itu build up voucher procedure. Maksud dari build up voucher procedure ini tuh jadi satu set voucher bisa digunakan lebih dari satu faktur. Kemudian yang terakhir itu kartu utang. Nah, kartu utang ini adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Jadi kartu utang itu salah satu dari sekian sarana yang digunakan beberapa perusahaan. Nah, umumnya mereka menggunakan kartu utang ini untuk mencatat mutasi utang secara terperinci. Nah, isi dari formulir ini tuh informasi yang dapat kita peroleh dari kartu utang ini. Yang pertama, nama debitornya, nama kreditor, kemudian nomor rekening, syarat pembayaran hutang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, itu pemaparan dari akuntansi hutang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi akuntansi valuta asing. Transaksi akuntansi valuta asing adalah untuk memasukkan transaksi dalam valuta asing pada pelaporan keuangan suatu perusahaan. Dalam mata uang pelaporan perusahaan, pernyataan ini harus mengatur akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs yang digunakan dan pengakuan pengaruh keuangan dari perubahan kurs valuta asing dalam pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya yang itu penggunaan mata uang asing biasanya dilakukan apabila terjadi transaksi bersifat internasional itu seperti ekspor dan impor barang, pendirian cabang perusahaan di negara lain, investasi luar negeri, dan itu aja. Yang kedua itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dengan menggunakan uang asing, yaitu seperti diskrepansi. Yang kedua itu laba rugi selisih pertukaran mata uang. Yang ketiga itu strategy hedging, yaitu untuk membatasi atau melindungi dana. Yang ketiga itu kegiatan usaha luar negeri adalah suatu anak perusahaan seperti perusahaan asosiasi, usaha patungan atau cabang perusahaan pelapor. Kegiatan usaha tersebut dapat merupakan suatu bagian integral dari suatu perusahaan pelapor atau entitas asing. Nah, selanjutnya itu ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam aktivitas transaksi akuntansi transaksi aktivitas valuta asing, yaitu seperti entitas asing adalah kegiatan luar negeri. Yang kedua itu mata uang pelapor, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga itu ada kurs, yang keempat itu ada mata uang asing, yang kelima itu ada selisih kurs, yang keenam itu kurs penutup atau adalah nilai tukar spot pada neraca. Yang kedelapan itu, yang ketujuh itu investasi peso. Nah, di sini investasi peso yaitu sebagian perusahaan pelapor dalam aktivitas peso suatu entitas asing. Yang kedelapan itu ada pos moneter. Pos moneter adalah kas setara kas aktiva dalam kewajiban yang akan dibayar dan jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Yang kesembilan itu nilai wajar. Nilai wajar itu untuk melakukan transaksi wajar. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang transaksi mata uang asing yang telah disampaikan oleh saudari saya, Indri. Selanjutnya itu di dalam PSAK nomor 10 diatur mengenai transaksi valuta asing. Berikut ada beberapa hal yang terdapat dalam PSAK tersebut. Yang pertama itu pengakuan awal. Transaksi mata uang asing yaitu transaksi yang dinominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Terus ada beberapa hal dalam pengakuan awal ini, yaitu yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya dinominasikan dalam suatu mata uang asing. Terus meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan dinominasikan dalam suatu mata uang asing. Terus yang ketiga itu memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang dinominasikan dalam suatu mata uang asing. Terus yang selanjutnya itu penerapan pengakuan awal. Ada beberapa hal dalam penerapan pengakuan awal itu. Yang pertama, suatu transaksi mata uang asing harus dicatat mata uang fungsional. Yang kedua itu jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs atau spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing. Selanjutnya itu penerapan pada tanggal pelaporan. Sini ada beberapa penerapan pada tanggal pelaporan itu. Yang pertama, pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selanjutnya, pos moneter yang diukur di dalam biaya historis dalam mata uang asing
dijabarkan menggunakan kurs juga. Terus yang ketiga, pos moneter yang diukur pada nilai wajar juga dijabarkan menggunakan kurs. Selanjutnya ada beberapa alur transaksi mata uang asing. Yang pertama itu tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal penyelesaian. Rumusnya itu unit mata uang asing dikali kurs yang berlaku sekarang. Kenaikan atau penurunan umumnya dilaporkan sebagai laba rugi transaksi mata uang asing. Kadang-kadang disebut juga laba atau rugi pertukaran mata uang asing dalam menentukan laba bersih pada periode berjalan. Alur akuntansi atas transaksi mata uang asing, pada dasarnya alur akuntansi atas transaksi bermata uang asing adalah sebagai berikut. Pada saat terjadinya transaksi pertama kalinya, nilai transaksi diakui atau dicatat sebesar nilai fakturnya atau invoice. Terus pada setiap pelaporan, transaksi tersebut ditranslasikan dengan mengkonversikan nilai transaksi tersebut ke dalam mata uang fungsionalnya atau rupiah. Sesuai dengan metode konversi yang dipergunakan pada saat ini akan diakui keuntungan atau kerugian atau selisih kurs. Pada saat pembayaran atau pelunasan atas transaksi tersebut, baik itu berupa transaksi atas aktiva maupun kewajiban, nilai transaksi bermata uang asing tersebut akan disetarakan lagi dengan mengkonversikan menjadi mata uang fungsional atau rupiah. Proses konversi ini akan mengakibatkan adanya keuntungan atau kerugian selisih kurs. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saudara saya akan melanjutkan materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Terus itu ada jenis-jenis leasing. Yang pertama itu ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing company. Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa pembiayaan dan sewa operasional untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Terus yang kedua itu ada financial leasing atau sewa pembiayaan. Adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Terus ada operation leasing atau sewa operasional. Adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Terus yang terakhir itu ada penyewa guna usaha atau leasing. Adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Terus yang ketiga itu terus ada kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha. Yang pertama itu penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Terus yang kedua itu ada seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa yang mencakup pengembangan harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha. Terus yang ketiga itu masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Apabila salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa usaha
tidak dikelompokkan sebagai transaksi sewa, maka dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa. Apabila salah satu kriteria yang tadi sudah saya sebutkan di atas itu tidak ada, maka bukan dikategorikan sebagai transaksi sewa guna usaha, melainkan transaksi sewa menyewa biasa. Terus selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Yang pertama itu ada financial leasing atau sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penanaman neto dalam aktiva yang disewa gunakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa usaha ditambah dengan nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Terus yang kedua itu ada selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dengan harga perolehan aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui. Terus yang ketiga itu ada pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harga dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. Terus yang terakhir itu ada apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Terus ada yang kedua tadi itu ada operating lease, di mana operating lease itu adalah sewa operasional. Dalam sewa operasional ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu barang modal yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. Terus yang kedua itu pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu harus dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Terus yang ketiga itu ada penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Terus yang terakhir itu ada jika aktiva yang disewa guna usahakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan nilai harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Handayani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi sewa guna usaha. Dan di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah disampaikan sama teman saya Sri Jayanti Husen. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha. Nah, itu ada 1, kapitalis. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai kewajiban dan aktiva tetap pada awal masa sewa guna sebesar nilai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan ditambah sama nilai sisa yang harus dibayarkan oleh penyewa pada akhir masa sewa guna usaha. Kedua, tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. Yang ketiga, aktiva yang disewa guna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Keempat, jika aktiva yang disewa gunakan dibeli sebelum masa
berakhirnya sewa guna, maka pembayaran dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan per tahun berjalan. Kelima, kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban langkah dan jangka panjang. Keenam, jika terjadinya penjualan dan penyewaan kembali, maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yang dimana ada transaksi penjualan dan transaksi sewa guna. Kedua, sewa menyewa biasa. Sewa menyewa biasa ini pembayaran sewa guna usaha selama setahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewanya setiap periode itu berbeda. Keenam, pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan sewa guna usaha. Satu, ada finance list. Yang pertama itu aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya. Kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar atau tidak lancar. Kedua, penanaman nito dalam aktiva yang disewa gunakan harus dilaporkan dalam neraca. Ketiga, laporan laba rugi harus disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dan dari kelompok biaya. Pendapatan sewa guna usaha dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. 4. Jumlah penanaman itu dan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna usaha sindikasi dan leverage list harus dilaporkan oleh masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan penyertaannya. Kelima, pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Operating list, yang dimana itu ada 1. Barang modal yang disewa gunakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Kedua, aktiva yang disewa gunakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewa gunakan. Ketiga, perhitungan laba rugi harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya. Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam pendapatan. Keempat, penyusutan aktiva yang disewa gunakan dilaporkan secara terpisah dari penyusutan aktiva yang tidak disewa gunakan. 5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, Prodi Akuntansi dari UTS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan kontrak karya atau bagi hasil. Pengakuan pendapatan sendiri ada 2. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau pengiriman. Yang kedua, pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Nah, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau pengiriman, pendapatan dari kegiatan pengelolaan dan penjualan produk umumnya diakui pada saat waktu penjualannya atau pada saat dikirimkan barangnya. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Nah, sebelum barang ini diakui, yang pertama sebelum diproduksi, pada saat selesai produksi, dan selama periode produksi. Pendapatan diakui selama periode produksi. Pada kasus kontrak jangka panjang seperti kontrak pembangunan gedung, kontrak pembuatan kapal militer dan komersial, dan kontrak eksplorasi biasanya memberikan hak kepada penjual atau pihak yang membuatnya. Nah, hak kepada penjual itu menagih pembayaran pembeli pada setiap interval tertentu sesuai dengan penyelesaian proyeknya. Nah, pada PSAK 34, pendapatan kontrak konstruksi terdapat 2 metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian dan metode kontrak selesai. Nah, metode presentasi penyelesaiannya, pendapatan laba kotor di setiap periode didasarkan kemajuan penyelesaiannya. Nah, pembangunan atau presentasi penyelesaiannya, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi periode akuntansi di mana dipekerjakan dilakukan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan pendapatan kontrak karya atau bagi hasil. Nah, jadi jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan, dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Kemudian, taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36. Nah, ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama itu metode persentase penyelesaian. Jadi metode persentase penyelesaian ini maksudnya pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Nah, jadi maksudnya di sini pada saat pekerjaan dilakukan, saat itu juga diakui sebagai pendapatan, tapi harus sesuai dengan persentasi yang sejauh mana pekerjaan itu sudah dilakukan. Kemudian ada biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang dilakukan. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu metode kontrak selesai. Artinya pendapatan diakui jika kontraknya sudah selesai dilakukan. Nah, metode kontrak selesai ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa pendapatan dari kontrak itu akan diakui setelah kontrak atau pekerjaan itu telah selesai. Nah, kemudian ada syarat pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian. Jadi yang pertama itu pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Artinya pembeli dan penjual ini sama-sama memiliki hak atas kontrak itu. Jadi pembeli melaksanakan tugasnya sebagai pembeli, kemudian penjual melaksanakan tugasnya sebagai penjual terhadap pembeli. Jadi sehingga antara pembeli dan penjual sama-sama mendapatkan haknya di dalam kontrak tersebut. Kemudian yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Artinya si pembeli ini memiliki hak untuk meminta spesifikasi kinerja. Spesifikasi kinerja artinya kinerja dari kontrak itu sudah sampai sejauh mana gitu. Misalnya sampai 30%, nah itu harus dilaporkan gitu. Jadi si pembeli ini punya hak untuk mengetahui hal seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta bayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti. Jadi maksudnya di sini selain pembeli tadi yang memiliki kontrak, penjual juga sini memiliki hak. Penjual juga memiliki hak itu. Jadi penjual mempunyai hak untuk meminta bayaran. Misalnya dia sudah melaporkan bahwa kontrak ini telah atau pekerjaannya sudah mencapai 50%. Artinya si penjual ini memiliki hak untuk meminta bayaran kepada pembeli sesuai dengan kontrak atau pekerjaan yang telah dilaksanakannya, itu sebesar 50% misalnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Artinya pendapatan yang diakui itu sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut, kemajuan dari kontrak yang dilaksanakan. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya, itu perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Maksudnya di sini adalah kalau saya artikan itu seperti syarat-syarat gitu dalam sebuah perusahaan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Misalnya satu, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Kemudian yang ketiga, biaya kontrak sampai
selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Kemudian yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak